Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas, jadi dibalik ya. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu video yang menarik, yaitu soal utang luar negeri atau utang pemerintah, utang negara. Ini Misbahun, anggota DPR, mengatakan utang kita itu sekarang ini bukan 7.900 lagi, tapi sudah lebih ya. Sudah 20.000 triliun lebih. Jadi itu sudah angka yang luar biasa fantastisnya ya, sobat era sekalian. Coba kita bacakan beritanya ya, sambil kemudian nanti kita lihat. Oke, kita lihat soal utang ini gimana perinciannya kok sampai 20-an triliun ya, 20.750 triliun. Misbahun menghitung utang negara tembus 20.750 triliun. Begini perinciannya, jpnn.com. Jakarta, anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun mencatat utang negara saat ini mencapai lebih dari 20.000 triliun. Menurut dia, jumlah itu merupakan akumulasi berbagai jenis utang. Misbahun menjelaskan saat ini ada utang negara sebesar 7.900 triliun yang terkait langsung dengan pembiayaan di APBN melalui mekanisme penerbitan surat utang negara atau SUN. Luar biasa ya, utang negara banyak betul. Oke, kita lanjutkan ya. Jumlah itu adalah akumulasi utang sejak NKRI berdiri pada 1945 dengan semua periode presiden, ujar Misbahun melalui cuitannya di Twitter yang ditautkan ke akun jpnn.com. Legislator Partai Golkar itu memerinci pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, total utang mencapai hampir 3.000 triliun, luar biasa. Selain itu ada pula utang dalam bentuk lain yang bernama contingency debt. Arti contingency debt ialah utang yang dilakukan oleh pihak atas nama negara dengan jaminan dari negara yang secara langsung atau tidak langsung beresiko masuk menjadi tanggungan APBN. Luar biasa. Sambil minum ya. Kemudian utang yang masuk dalam kategori contingency debt ini adalah utang BUMN, tuturnya. Mantan Amtenar Ditjen Pajak itu menjelaskan, dalam neraca negara, saham negara di BUMN diakui sebagai aset negara yang dipisahkan. Meski demikian, utang itu dalam pencatatan negara tidak diakui sebagai utang. Ya. Misbahun menegaskan risiko utang BUMN apabila mengalami gagal bayar dan memunculkan permasalahan akan berdampak langsung pada APBN. Sisi belanja di APBN pun berubah karena negara harus membuat langkah-langkah penyelamatan BUMN yang bermasalah tersebut. Misbahun mencontohkan asuransi Jiwasraya yang mengalami proses gagal bayar. Negara sebagai pemegang saham Jiwasraya melakukan upaya bail-in sebesar 20 triliun untuk membayar upaya penyelamatan melalui mekanisme penyertaan modal negara pada postur belanja, walaupun dalam istilah APBN disebut sebagai investasi, ujar Misbahun. Contoh lainnya ialah pada kegagalan Garuda Indonesia membayar utang sewa pesawat sehingga negara memberikan dana 7,5 triliun melalui mekanisme PMN pada belanja di APBN. Pada beberapa kasus BUMN seperti Merpati, Kertas Leces, dan lainnya, mekanisme risiko langsung penanganan penyelesaian utang-utang melalui mekanisme APBN, papar Misbahun. Menurut Misbahun, akumulasi utang BUMN saat ini sekitar 8.350 triliun. Jumlah itu berasal dari utang 6.710 triliun pada 2021 dan
1.640 triliun pada 2022, luar biasa ya. Hutangnya pada pemerintahan Presiden Jokowi semua ya. Kemudian selain itu, Misbahun mendedahkan soal utang lain yang belum dicatat dalam neraca negara, yakni kewajiban membayar pensiun para ASN dan TNI Polri. Abiturien Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN itu memerinci utang tersebut belum pernah dimasukkan ke hitungan aktuaria sebagai kewajiban negara yang harus dibayar sesuai tanggal jatuh tempo. Total estimasinya sekitar 4.500 triliun, penjelasan Misbahun. Oleh karena itu, jika semua utang itu 7.900 triliun plus 8.350 triliun plus 4.500 triliun dicatat dengan mekanisme akuntansi, estimasi totalnya ialah 20.750 triliun. 20.750 triliun. Isu ini juga saya sampaikan beberapa kali ke pemerintah termasuk Menteri Keuangan, ujar wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya, apa yang dikatakan Misbahun. Jadi luar biasa ya, utang luar negeri gak karu-karuan. Bagaimana dengan hidden debt-nya yang pernah disampaikan televisi swasta? Jangan-jangan ada juga di luar itu, yang di luar 20.750 triliun tersebut. Yaitu hutang yang disembunyikan. Jadi yang menarik adalah hutang BUMN itu terjadi hanya 2021-2022 ya. Betapa banyaknya utang negara ini, sobat era sekalian, pada masa pemerintahan ini. Ya, pembangunan memang berjalan, tetapi terasa seperti ugal-ugalan dan menimbulkan utang yang luar biasa besar. Ini yang menjadi persoalan ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, GDP kita, gross domestic product kita ya, atau PDB, produk domestik bruto kita, itu adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Itu pada 2023 atau 2022 itu ya kurang lebih diperkirakan 20.000 triliun juga, bahkan 19.000 triliun. Jadi sesungguhnya utang kita kalau pakai versi Misbahun itu sudah lebih dari 100% PDB kita. Gitu ya. Padahal katanya yang sehat itu maksimal 60% dari PDB masih aman. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi ya nggak aman. Jadi produk domestik bruto itu cuma 19.000, 20.000 triliun, sementara utang kita 20.000 triliun, 20.750 triliun. Ya, ekonom harus omong yang begini saya kira ya. Oke, kita tidak tahu ya kalau hitungannya begitu ekonomi kita kolaps apa enggak ya. I'm not economist ya, tetapi informasi ini menarik tentunya sobat sekalian untuk dikaji, jangan sampai kemudian kita miss. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.